Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita masih melanjutkan tentang sholat berjamaah. Sudah sama kita maklumi bahwa sholat berjamaah ini itu lebih utama daripada sholat sendirian. Yang namanya sholat berjamaah boleh berdua, bertiga, dan berampe juga boleh ya. Jadi kata orang duet, tri, dan berampe kan ya. Bahkan lebih banyak lagi, lebih bagus berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini sangat dianjurkan di mana tempat azan dikumandangkan. Kalau di rumah boleh tidak boleh di rumah dengan syarat-syarat tertentu. Umumnya untuk laki-laki, bapak-bapak mesti sholat berjamaah ke masjid. Yang diutamakan sholat di rumah adalah kaum ibu-ibu. Itu diutamakan sholat di rumah bagi kaum ibu-ibu yang tidak dapat menghindari fitnah. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah nenek-nenek, umurnya sudah 60 tahun, insya Allah tidak ada lagi yang tertarik. Tapi kalau ibu-ibu itu agak muda dikit, umurnya 35 tahun atau 40 tahun ya kan, agak getek, gitu tuh. Ibu-ibu yang macam itu tuh lebih utama dan lebih afdol sholat di kamarnya, ya kan? Gitu Bu ya. Kalau bapak-bapak, bapak-bapak harus mesti sholat berjamaah ke masjid. Kalau bapak-bapak yang sholat di rumah, itu bapak-bapak yang mesti dikasih rok. Mesti dikasih rok ya. Tuh, itu sudah kita sampaikan fadilah keutamaannya sholat berjamaah itu. Kalau sholat sendirian cuma dapat 1, sementara sholat berjamaah dapat diberikan 27 derajat. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sholat berjamaah ini.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim saghira wal kabira wad dha'ifa wa idzal hajati fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa'a. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu mengimami manusia, mengimami para jamaah, fal yukhaffif, maka hendaklah ringankan. Nah, apa yang dimaksud dengan ringankan ini? Ringankan bacaan-bacaan solatnya. Ringankan bacaan-bacaan solatnya, jangan terlalu panjang dan jangan pula terlalu pendek. Fal yusalli kaifa syaa. Fa idza shalla wahdahu fal yusalli kaifa syaa. Apabila ia solat sendirian, fal yusalli, maka solatlah kaifa yasha, sesuai dengan keinginannya. Nah, berarti kalau berdasarkan hadis ini menjadi dalil bagi para imam. Nah, ini Ustadz ya. Jadi ketika kita jadi imam, kita diingatkan oleh Nabi, idza amma ahadukumun nas, apabila kamu mengimami para jamaah, fal yukhaffif, ringankanlah. Apanya yang diringankan? Bacaannya. Maksudnya jangan terlalu panjang. Kalau panjang itu jamaah akan terasa berat. Apalagi yang sudah tua-tua di belakang, ya kan? Lah capeknya nahan, lamanya berdiri ya, sampai gemetar, gitu dinahan ya kan. Alangkah lama imam nih solat maghrib baca surah Yasin. Maghrib, surah pertama surah maghrib, surah maghrib pula, surah Yasin, dah. Yang kedua surah Ar-Rahman. Selesai assalamualaikum langsung nyambung sholat isya. Itu namanya berat. Berat namanya tuh. Nah, yang dimaksudkan ringan ya, adalah sholat yang tidak terlalu panjang. Ya, sekitar 2-3 ayat, apalagi sholat maghrib yang memang harus mesti diringankan. Kenapa? Karena ada saja di antaranya ya, disebutkan fa inna fihim saghira wal kabira, karena sesungguhnya di antara mereka para jemaah tadi ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua, dan ada orang yang lemah, dan ada orang yang lagi mempersiapkan diri untuk memenuhi hajatnya. Mungkin dia nak ketemu dengan Pak Gubernur, atau ketemu dengan Pak Wali Kota, atau ingin ketemu dengan Pak RT, yang butuh waktu cepat. Baik itu sholat
jamaah yang lainnya seperti sholat Jumat, sholat asar apalagi. Nah, yang mungkin barangkali ya agak dipanjangkan sedikit ya waktu sholat subuh lah. Nah, sholat subuh ini ya orang-orang dalam kondisi segar, kemudian dalam kondisi waktu yang cukup panjang, ya kan? Dan juga biasanya sesudah sholat subuh tidak begitu banyak hajat ya, paling hajatnya ibu-ibu mau jogging atau mau maraton bapak-bapak. Nah, bisa saja dia ya jam-jam 7 gitu kan. Artinya banyak waktu untuk kita sholat subuh panjang, apalagi subuh Jumat gitu kan. Surah As-Sajdah silakan. Tapi kalau maghrib waktunya pendek, nah singkat saja, ya, singkat. Nah, kalau sholat sendirian, itu baru mantap. Ya, mau 1 juz semalam tidak apa-apa. Nah, kalau sholat sendirian. Cuman kadang-kadang ya orang ini kadang-kadang terbalik. Ketika mau sholat berjamaah, ayatnya panjang-panjang, ya kan? Kenapa? Nah, ada hal sesuatu yang mungkin barangkali ya, bisa jadi ya, bisa jadi yang terselip di dalam hati ada sedikit kesombongan, bisa jadi. Mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan. Ketika sholat berjamaah panjang betul ayatnya, pokoknya asal dia tampil panjang terus ayat-ayatnya. Tapi begitu dia sholat sendirian, inna dengan qul huwallahu ahad, itu terbalik, ya, terbalik. Ya, sholat berjamaah ayatnya pendek, sholat sendirian baru panjang, bila perlu menangis. Itu yang diutamakan. Sholat sendirian, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, itu diutamakan. Jangan terbalik. Enak. Wa an Amr bin Salimah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min indin nabi haqqan. Dari Amri ibnu Salamah radhiyallahu an, qala abi, berkata ayahku, ji'tukum min indin nabi, ini datang dari Nabi sebenar-benarnya. Datang dari Nabi sebenar-benarnya. Ini maksudnya cerita kisah ini benar-benar datang dari Nabi. Ini ayahku menceritakan. Idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Apabila tiba waktu salat, falyu'adzin, hendaklah azan di antara kamu. Wal ya'ummakum, dan menjadi imamlah salah seorang di antaramu, aksarukum Qur'ana, lalu banyak membaca Quran. Qala fanazaru falam yakun ahadukum aksara minni Qur'ana. Lalu mencari, falam yakun, dan tidaklah, ahadun, salah seorang, banyak di antara Al-Quran, aksara minni, memperbanyak dariku akan Quran,
faqaddamuni wa ana ibnu sitta aw sab'in sinin. Nah, ini maksudnya Nabi memerintahkan untuk manakala sholat, sebelum sholat azan dulu, sudah itu carilah salah seorang imam yang paling banyak hafalannya. Itu maksudnya. Fal ya'ummakum aksarukum Qur'ana. Nah, jadikanlah dia sebagai imam yang paling banyak hafalannya. Fanazoru, lalu di antara kami tadi mencari siapa di antara yang paling banyak hafalannya. Dicari-cari, tidak ada. Justru yang paling banyak hafalannya adalah anak kecil. Maka anak kecil itu disuruh maju ke depan. Faqaddamuni. Maka aku, kata anak kecil tadi, maju ke depan disuruh jadi imam. Wa ana ibnu sittan. Saya adalah seorang anak yang berumur sita 6 tahun cuma. 6 tahun. Au sab'i sinina, atau 7 tahun. Jadi berdasarkan kisah ini, ya kan, ini kisah memang diceritakan memang benar-benar ya, bahwa salah seorang anak kecil menceritakan bahwa Nabi pernah menyuruh untuk manakala sholat harus ada azan, harus ada qomat, dan dicarilah seorang imam yang banyak hafalannya. Tapi ketika itu di antara mereka yang paling banyak hafalannya adalah anak yang berusia 6 tahun atau 7 tahun ketika itu. Nah, berdasarkan dalil ini, artinya anak-anak boleh menjadi imam. Itu. Makanya kita tengok di YouTube itu ada anak kecil menjadi imam. Artinya apa? Ini menunjukkan urutan-urutan imam itu. Urutan orang yang berhak menjadi imam. Jadi diutamakan yang paling banyak hafalannya atau yang paling bagus bacaannya. Tidak sembarangan jadi imam. Asisten imam juga seperti itu, yang di belakang imam tuh. Makanya yang tegak tepat di belakang imam itu asisten imam. Kalau imam berhalangan, dia yang maju. Jadi bapak-bapak, jadi Ustadz Arifan, diperhatikan orang yang tegak di belakang kita tuh. Kalau misalnya orang tuh katakanlah nanti kalau kita berhalangan atau batal wudhu kita, dia bisa maju ke depan. Makanya kalau memang dia tidak layak tampil ke depan, dia suruh geser ke kanan atau ke kiri. Yang di belakang kita itu dialah yang akan menggantikan kita, andai kata. Begitulah seharusnya. Nah, bapak-bapak juga yang jadi makmum, ini jadi perhatian. Kalau rasa-rasanya tidak mampu menggantikan imam, jangan tegak di belakang imam tuh. Harus tahu diri gitu kan? Ada apa ya? Harus tahu diri. Maka ditengok di antara jemaah itu nih, yang paling layak andai kata Ustadz Arifan Bajri ini tidak hadir atau dia berhalangan atau dia batal wudhunya, yang di belakang dia itu jadi imam. Kok macam itu nian Pak? Memang harus begitu. Itu aturan mainnya.